saya sangat mengapresiasi kegiatan semacam ini ya. Tentunya harus terus digali oleh kawan-kawan yang generasi-generasi muda agar kita tidak mengenal sejarah bangsa kita, desa kita, kultur kita, leluhur-leluhur kita. Itu. Harapan saya hal-hal semacam ini terus berlanjut, bahkan menjadi sebuah penelitian yang sangat berharga yang nantinya bisa mengkonstruk, benar-benar mengkonstruk bagaimana identitas kita yang sejati. Kita ini saat ini kan mungkin banyak kehilangan, mencari identitas itu kan sangat suka karena ada kesimpang siuran sejarah ya. Menurut saya gitu. Jadi menurut saya harus terus diteruskan ini sejarah ini. Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dari forum Silatul Abkar, kemudian juga dari narasumber, dan yang terhormat selaku tuan rumah dan sekaligus sejarawan yang ada di Kecamatan Serengat, teman-teman Dewan Seni Budaya yang ada di Kecamatan Serengat pada malam hari ini hadir. Hadirin saudara-saudara yang saya hormati, tentunya ucapan terima kasih saya sampaikan kepada panitia dari Porsa yang pada malam hari ini menggelar acara yaitu menelusuri jejak sejarah Kabupaten Serengat. Serengat kepingin ada sebuah ikon seperti contoh yang ada di Lodolo, kemudian ada di Jogo, kemudian di Legok dan sebagainya. Nah, di tahun 1765 sampai 1830 Serengat ini pernah menjadi sebuah kabupaten. Kalau melihat tentang dari sejarah itu, bahwa sebelum lahirnya Kabupaten Serengat, Blitar, itu Kabupaten Serengat sudah ada. Serengat Serame ini adalah hasil karya dari para leluhur kita yang pada waktu itu berjuang untuk meramaikan atau ngulawentah ampri wilayah itu makmur. Pada malam hari ini tentang menelusuri sejarah Kabupaten Serengat, kita bahas bersama-sama mungkin dari Pak Widodo dan narasumber yang lain. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja kita menuju kepada topik yang akan kita bicarakan pada malam ini, yaitu khusus tentang keberadaan Kabupaten Serengat pada periode sejarah 1765 sampai 1830. Ya. Ini perkenalan, ini nama saya. Saya dilahirkan di rumah ini tahun 1960. Ya. Oke, next. Ya. Nah, ini kita merekonstruksi dalam artian bagaimanakah Serengat timbul dulu. Ya.
Jadi merekonstruksi, mencari, menapak tilas, menjejak ulang. Di sini tertuliskan Serengat sudah menjadi kota dan Blitar masih hutan belantara. Nah ini banyak yang nggak percaya. Jadi banyak yang ingin tahu. Dan kami sendiri bercerita dengan fakta, bukan bercerita dengan dongeng. Jadi faktanya ada semua. Dan itu valid. Ya. Dan sumber-sumber penggalian, penelusuran data, kami berdasarkan buku dan artikel, informasi masyarakat, sumber primer, yaitu keturunan langsung dari pelaku sejarah yang masih ada. Lalu dokumen fisik, peninggalan ini kebanyakan adalah makam-makam, ya, dan juga foto. Dan juga ada beberapa peninggalan yang berupa bebatuan, yaitu seperti lumpang, ya. Dan otomatis yang kelima ini, kalau hanya dongeng dan cerita, kami kurang percaya. Maka kami mengadakan studi lapangan dan mendatangi langsung di tempat-tempat yang dinyatakan sebagai bukti dari adanya sejarah kabupaten ini. Nah, ini kita tampilkan sedikit cuplikan. Monggo kita sebagai warga Serengat untuk berbangga bahwa tumpah darah kita Serengat, hidup kita di Serengat, dan yang kita cintai Serengat. Karena Serengat lebih tua dari Blitar. Ketika Blitar masih hutan belantara, Serengat sudah sebuah kota. Oleh karena itu, monggo dorongan dari saya digali sejarah Serengat sampai ke akar-akarnya, dan nantinya sebagai motivasi bagi. Ada lagi? Ya, coba kita lihat. Ini adalah gambar pendopo eks lokasi Kabupaten Serengat. Di mana ini? Ini di depan pasar, yang sekarang adalah imigrasi. Nah, adik-adik baru tahu, mungkin bapak dari adik-adik inilah yang mengetahui pendopo Kawedanan yang dulunya perpindahan dari kabupaten ke Kawedanan. Inilah yang menjadi spot utama dari penelusuran Kabupaten Serengat. Jadi ini sekarang sudah berubah menjadi imigrasi, ya. Terus, nah, sekarang bukti dan referensi yang membuktikan keberadaan Kabupaten Serengat. Pertama, yaitu keberadaan Lurah Kauman Sudikromo yang pada tahun 1765 sampai 1803 selama 35 tahun. Kenapa dijadikan barang bukti? Adanya Kauman mesti adanya kabupaten. Kauman dengan kabupaten itu adalah satu paket. Di mana ada kabupaten, di situ ada Kauman. Kauman itu adalah kaumnya para pengulon, tokoh agama, urusan kemasjidan. Dan ini menjadi legalisasi daripada penguasa di lokasi tersebut. Ya, jadi adanya Kauman, lurah pertama 1765, berarti menunjukkan bahwa ini adalah adanya keberadaan kabupaten. Kauman itu adalah tidak mungkin berdiri sendiri tanpa adanya kabupaten. Coba di mana? Di Kalangbret. Kalangbret dulu juga kabupaten, makanya ada Kauman. Nganjuk, Malang, Kediri, Blitar, nah, semuanya ada Kauman dan menempel di pendopo kabupaten. Itu buktinya. Kauman Serengat juga begitu, menempel dengan pendopo kabupaten di Serengat, berhadapan-hadapan. Nah, lalu bukti yang kedua, setelah Pangeran Diponegoro tanggal 28 Maret tahun 1830
ditangkap atau dengan cara tipu muslihat, maka Belanda cepat-cepat mengadakan suatu pertemuan perjanjian Sprech. Perjanjian Sprech pada tanggal 34 Juli di Ngawi. Ya, perjanjian Sprech inilah yang mendasari adanya penghapusan dari kabupaten menjadi kawedanan. Karena Belanda, pemerintah Hindia Belanda tidak ingin kecolongan lagi timbulnya api nasionalis daripada pengikut-pengikut Laskar Diponegoro. Maka cepat diadakan pertemuan. Dan di situ bupati-bupati telah berkumpul di sana untuk menandatangani perjanjian itu. Sayangnya Bupati Srengat itu memang tidak hadir. Ya, jadi itu terjadi alasan pembangkangan. Bukti yang keempat, Kasunanan Surakarta itu dimulai dengan Paku Buwono III, ya, berdasarkan perjanjian tahun 1755, yaitu perjanjian Giyanti. 2 tahun kemudian ada perjanjian baru, yaitu perjanjian Solo Tigo. Solo Tigo itu adalah perjanjian di mana Raden Mas Said menuntut atas haknya sebagai keturunan Mataram, sehingga meminta suatu wilayah. Raden Mas Said itu adalah Pangeran Sambernyawa atau Mangkunegara I yang ada di Surakarta. Itu terjadi pada 1757. Kalau dari 1757 ke 1765, selisih 8 tahun, itu sangat masuk akal. Karena sejak Pangeran Sambernyawa di Kasunanan Surakarta itu mulai tertata, akhirnya terbentuklah suatu kabupaten-kabupaten. Ada Kabupaten Pace, Kabupaten Ngerowo, Kabupaten Kalangbret, Kabupaten Berbek, Kabupaten Magetan, Kabupaten Maospati, Kabupaten Srengat. Blitar nggak ada. Blitar belum tumbuh. Ya, Blitar masih setingkat dengan Betono, ya. Lalu bukti yang kelima, setelah perjanjian Sprech 1830 itu, maka penunjukan bupati baru oleh Belanda itu disahkan di Semarang tanggal 16 Juni tahun 1831. Ya, itu termasuk Bupati Blitar yang pertama, Ronggo Hadinegoro. Ya, nanti itu kita bahas di berikutnya. Bukti yang keenam, terbentuknya Regenskap Blitar, Kabupaten Blitar 31 Desember 1830. Maka adik-adik harus paham, ya, hari jadi Blitar itu ada yang hari jadi sebuah nama. Blitar, Balitar, Balinetartar. Itu tanggal 5 Agustus 1324 pada zaman Raja Jayanegara. Masih zaman Mojopahit 1324. Ya. Hari jadi administrasi pemerintahan kabupaten pada tanggal Regenskap Blitar nomor 10 resolusi tahun 1830 tanggal 31 Desember. Itu hari jadi kabupaten. Jadi jangan jumbo. Ya. Ada lagi hari jadi Kota Blitar 1 April 1906. Ya, hari jadinya Blitar itu ada 3. Ya. Jadi sedangkan hari jadi Srengat kalau ditelusuri secara pemerintahan itu bisa ketemu. Tapi kalau hari jadi yang nama asal-usul kok bisa namanya Srengat itu bagaimana? Itu tunggu dulu, itu rumit. Ya. Lalu bukti yang ke-7, penangkapan Diponegoro di Gedung Karesidenan Kedu. Pada hari raya Idul Fitri ketiga, karena Pangeran Diponegoro ini seorang ulama dan santri, ditawari untuk silaturahmi halal bihalal, istilahnya halal bihalal dengan Belanda. Ya akhirnya karena beliau adalah seorang ulama dengan undangan silaturahmi, maka datanglah beserta pasukannya semuanya menuju ke Karesidenan Kedu di Magelang. Ternyata di situ terjadi tipu muslihat dari Belanda. Akhirnya tertangkaplah Diponegoro. Nah, itu ceritanya seperti itu. Ya bukan ceritanya, tapi faktanya seperti itu. Lalu yang ke-8, bukti lagi, terjadi letusan Gunung Kelut. Perpindahan Kabupaten Srengat ke
lokasi Kabupaten Blitar yang pertama yang ada di Pakunden, ya, masa peralihan. Setelah itu terjadi letusan Gunung Kelut tahun 1848. Loh Pak, kok kebanjiran itu di mana? Kok bisa kebanjiran? Lokasi kabupaten perpindahan dari Serengat ke Blitar pertama itu adalah di Pakunden. Yang diperkirakan adalah di SMKN 2 yang dekat dengan kali Pakunden. Makanya terjadi letusan gunung yang hebat, akhirnya kebanjiran. Dengan kebanjiran itu pindah lagi lokasi kabupaten ke Panjen Lor yang ada di utaranya alun-alun. Di utaranya alun-alun masih kebanjiran lagi tahun 1919. Air masuk ke masjid, masuk ke Sangot, masuk ke daerah Pemkot, ke stasiun kereta api, ke Desa Blitar, bahkan masuk ke Pendopo. Sekarang di Pendopo itu ada tandanya di mana air Gunung Kelut pada jam 2 malam meletus itu masuk ke Pendopo. Lalu bupatinya dengan keluarganya naik meja. Karena sudah terpepet, karena masyarakat ngungsinya adalah di titik Blitar tertinggi, yaitu ada di Pangeranan, Jalan Sultan Agung, sedangkan bupati tidak ngungsi. Lah ngungsinya di mana? Padahal air sudah masuk ke Pendopo. Ngungsinya naik meja. Karena dia punya senjata yang namanya pecut samantiman, ya, akhirnya digunakanlah pecut itu yang bisa menghalau lajunya air Gunung Kelut. Makanya dalam pemerintahan wali kota Samanhudi, pecut itu diabadikan menjadi taman pecut di depan alun-alun. Nah, itu ada ceritanya. Jadi tidak hanya sekedar pecut melungker di depan alun-alun, itu ada sejarahnya, ya. Lalu yang ke-9, keberadaan situs di Gunung Pegat. Nah, inilah di Gunung Pegat. Kita sebagai warga Serengat seharusnya ke sana, ya, bukan hanya ke gunungnya, tetapi ke spotnya. Pertama, di Gunung Pegat sebelah barat, patok yang atas, itu kelihatan seperti rumah. Disitulah tempat bersemayamnya Senopati Panglima Diponegoro. Itu menunjukkan bahwa Serengat ini adalah daerah pemukiman Laskar Diponegoro yang terdiri dari 5 strata. Bisa bangsawan, priayi, bisa laskar, bisa pedagang, ya, bisa ulama, santri, dan rakyat jelata. Ya, itu ada di Gunung Pegat yang sebelah barat, ya. Lalu ada lagi makam Raden Mas Sutejo, Ndoro Tejo. Ini adalah jalannya Gamblong itu ke timur, lurus naik ke atas. Bapak Arif ini sudah berso. Bapak Arif ini sering ke sana, ya, karena memang itu masih ada hubungan kekerabatan dengan Bapak Arif. Pedono Ndoro Tejo itu adalah pedono pertama setelah Kabupaten Serengat itu dihapus. Lalu Ndoro Tejo itu siapa? Ndoro Tejo adalah keranda hubungan kerabatan dengan Desa Kerjen, yaitu Kasan Witono. Nah, mungkin yang dari Kerjen mungkin paham, ya. Ya, Kasan Witono seorang sosok tokoh ulama yang dari Ponorogo, ya. Karena nama Kasan itu asalnya dipastikan bahwa dari Ponorogo, ya, bangsawan priayi keagamaan jalurnya. Maka dalam ilmu genetika DNA darah, kalau sudah keturunan Kasan, di beberapa generasi tertentu itu adalah 3 jari ini adalah sama panjangnya. Itu bisa dipastikan dari keturunan Kasan. Ya, oke, berikutnya, Mas. Bukti yang ke-11, keberadaan makam Bupati Pedono Serengat yang berada di luar Serengat. Ya, 1. Bupati Serengat Raden Mertodiningrat dan Raden Mertokusumo. Ini ada di makam Stonogedong Trenggalek. Kenapa bupati itu wafat tidak di Serengat? Karena ayah dan kakaknya semuanya bupati-bupati di Serengat. Kalau mitosnya orang Jawa meninggal itu mesti ingin dijejerkan kepada leluhurnya. Demikian juga yang di Stonogedong
itu dijejerkan ayah, dijejerkan sama kakaknya yang semuanya bupati-bupati. Ya, itu ada di Trenggalek. Maka dokumen Serengat ini kebanyakan ada di Tulungagung dan di Trenggalek. Karena persebaran bangsawan itu adalah dari barat ke timur. Ya, bukan dari Blitar ke Serengat. Bukan dari Malang ke Serengat, tapi dari barat ke timur. Mulai dari Yogyakarta, Solo, Madiun, Maspati, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, ya, Serengat, Blitar, ke Samben, sampai ke ujung timur yaitu ke Banyuwangi atau Puger. Sampai di sanalah pengikut Diponegoro itu bermigrasi karena saking takutnya dengan pemerintah Hindia Belanda. Ya. Lalu bukti yang lain adalah Wedono Serengat Kanjeng Pangeran Aryo Adipati Sosrodiningrat yang dipromosikan jadi Bupati Tulungagung. Ini makamnya di Gunung Cilik Kamolan. Ya di Trenggalek juga. Wedono yang naik pangkat jadi bupati. Ya. Lalu kemudian makam Sono Dalem Majan. Ini juga Bupati Serengat. Di Majan Kedungwaru Tulungagung. Di situ ada bupati-bupati. Termasuk Bupati Serengat yaitu Raden Adipati Joyoningrat yang mutasi ke Bupati Tulungagung. Dan inilah Bupati Joyoningrat inilah adalah Romo atau ayah daripada Wedono Serengat yang bernama Raden Mas Jayeng Kusumo yang makamnya ada di Demuk Jayeng Kusumo. Ini Wedono yang sangat disakralkan sampai sekarang. Makanya pemain tiban ini dari sana banyak. Ya. Yang ke-12, Komplek Makam Bangsawan Pangiranan. Nah, kenapa dokumen kita itu di Blitar kok minim? Karena memang ya Serengat itu lebih tua. Ya, lebih tua. Jadi yang ada di Pangerangan itu adalah bupati masa peralihan, yaitu Ronggo Hadinegoro dan Raden Mas Tumenggung Warsokusumo. Nah, ya, bukti lainnya, Denah Tata Kota Kabupaten Serengat. Denah Tata Kota Kabupaten Serengat ini sudah menunjukkan dan membuktikan bahwa Serengat dulunya adalah kota kabupaten. Sekarang kita uncai. Di Kabupaten Serengat, yang sekarang imigrasi, itu sebuah pendopo. Tentunya mesti ada alun-alun. Nah, alun-alunnya mana Pak? Alun-alunnya ya di pasar itu. Pasar itu sampai ujung utara, sampai ujung selatan itu juga alun-alun. Ya, karena pergeseran status pemerintahan, maka alun-alun jadi pasar karena pindah ke Blitar semua. Lalu masjidnya ada di barat alun-alun, yaitu yang masjid sekarang, yang direnovasi dan dipandigani sama Raden Sulaiman dan Raden Kasiman, yang kakak beradik, yang akhirnya berenah ke Raden Kamaluddin Ningrat, Raden Jamaluddin, Raden Burhan, yang ada di barat alun-alun sekarang. Jadi Kauman Serengat itu lebih tua daripada Kauman Blitar. Ya. Lalu komplek itu Denah Tata Kota sudah. Lalu penjaranya mana Pak? Penjaranya itu ada di timur imigrasi. Itu dulu ada penjaranya. Yang sekarang dipakai gedung Dukcapil. Itu penjara. Jadi Kabupaten Serengat itu sudah komplit tata kota menurut standar Kesultanan, yaitu ada pendopo, ya, ada arca-arca, ada penjara, ada alun-alun, ada masjid, ada rumah dinas yang sekarang Pegadaian itu. Pegadaian itu termasuk wilayah pendopo Kabupaten Serengat yang luasnya sekitar 12.000 meter persegi. Sekarang kita amati luasnya kawedanan yang sekarang, yang imigrasi itu sama dengan yang di utara alun-alun itu. Di Blitar punya 3 kawedanan, Kawedanan Lodaya, Kawedanan Blingi, Kawedanan Serengat. Itu paling luas adalah Serengat, karena Serengat adalah eks-lokasi kabupaten yang disetting kepada kota kabupaten. Karena urusan politik, karena
pengikut-pengikut Diponegoro itu banyak yang bermukim di Serengat, yang dikhawatirkan akan menimbulkan api nasionalis Diponegoro, maka dengan Belanda segera dihapus, dipindah ke Pakunden. Maka Serengat dimatikan, sehingga dapat dikatakan Serengat lenyap. Ya, semuanya hijrah ke Blitar. Ya, oke, terus, nah, ini perjanjian Giyanti 1755 ini menunjukkan perpecahan Mataram, ya, dengan Kasunanan Surakarta. Ya, ini perpecahan. Ini yang memecah belah tentunya Belanda, ya. Jadi ini adalah Pangeran Mangkubumi yang menjadi Sultan Hamengkubuwono ke-1. Ya, ini. Nah, ini perjanjian Giyanti adalah perjanjian yang pembagian wilayah. Masing-masing itu ingin mempunyai wilayah. Akhirnya terjadi Kesultanan Yogyakarta, Hamengkubuwono, yaitu Pangeran Mangkubumi, Hamengkubuwono I, yang Surakarta adalah Kasunanan Surakarta, Pakubuwono III. Ya, kemudian 1757, nah 1757 2 tahun kemudian akhirnya Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa itu menuntut atas haknya sebagai keturunan Mataram harus mempunyai wilayah. Akhirnya diberi wilayah Mangkunegaran atau Kadipaten Mangkunegaran. Ini adalah asli, ini adalah dokumen-dokumen asli, huruf Jawa. Sayangnya kita tidak bisa membaca, akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, ini adalah sosok tokoh Raden Mas Said, Pangeran Sambernyawa, Raja Mangkunegoro I, ya, menuntut atas haknya sebagai penerus. Ini kuat banget, Mas. Ini pasukannya ditakuti Belanda. Belanda hampir bangkrut, ini juga musuh Pangeran Sambernyawa ini. Jadi 1757 ini dipegang oleh Pangeran Sambernyawa, semuanya mulai sudah tertata. Nah, sehingga 8 tahun kemudian lah terbentuk kabupaten-kabupaten di residenan Jawa Tengah sama Jawa Timur. Ya, itu. Terus, nah, ini yang lurah pertama Kauman tahun 1765. Berarti keberadaannya bersamaan tumbuhnya keberadaan kabupaten. Ada kabupaten, ada Kauman. Ada kabupaten pasti ada masjid. Jadi masjid itu adalah ikon utama. Kalau lambangnya Kauman itu dulu yaitu kubah sama beduk. Ya, makanya kubah sama beduk itu adalah sebagai bendera Panji di setiap Kauman. Dan Kauman adalah nama yang universal. Di setiap kota Jawa Tengah sampai Jawa Timur itu ada. Menunjukkan bahwa Kauman lokasinya memang di jantung kota. Nah, ini. Oke, terus. Nah, ini adalah bupati-bupati yang pernah menjabat di Serengat. 1. Raden Tumenggung Rekso Kusumo Kertodirjo. Tidak ada keterangannya, Pak, itu. Makamnya di mana? Ini tidak ada. Jadi menurut informasi dibuang ke Ambon. Ya, dibuang ke Ambon. Kita ingat juga Pangeran Diponegoro juga dibuang ke Manado dan akhirnya dibuang ke Makassar sampai akhir hayat. Lalu yang kedua, Raden Tumenggung Adipati Jayaningrat yang mutasi juga menjadi Kabupaten Ngerowo. Ngerowo itu ya Tulungagung. Kenapa Ngerowo? Tulungagung dulu bentuknya seperti Rowo. Jadi airnya menggenang. Ketika dibangun jembatan Niyama itulah airnya sudah mulai mengalir ke laut. Sehingga tidak terjadi banjir lagi. Raden Mertodiningrat II, ini juga di Stonogedong, di Trenggalek. Ini bupati-bupati semua. Itu. Yang kelima, Raden Ronggo Hadinegoro, Bupati Serengat terakhir, diberhentikan sebagai bupati oleh Belanda karena menampung Laskar Diponegoro. Jadi ini masa peralihan, Pak, dari Kabupaten Serengat ke Blitar ini agak rancu, ya. Jadi
Ronggo Hadinegoro itu kalau di Blitar, Blitar menyatakan bahwa bupati pertama. Karena bupati pertamanya Blitar yaitu Bupati Srengat. Karena masa transisi, ya. Setelah itu Raden Tumenggung Warsokusumo yang sebelumnya patih di Srengat akhirnya naik pangkat menjadi bupati karena ini adalah rekom daripada Mangkunegoro IV diusulkan kepada Belanda karena ayahnya Raden Tumenggung Warsokusumo itu berhasil menumpas pasukan Diponegoro di Grobogan. Nah, ini sudah jelas, Pak. Jadi Warsokusumo, bupati-bupati itu juga ada yang pro Belanda, ada yang pro rakyat. Termasuk yang ini. Nah, jadi ayah dari Bupati Blitar itu yang menumpas pasukan Diponegoro di Grobogan. Akhirnya direkom oleh Mangkunegoro IV diusulkan oleh Belanda menjadi bupati. Nah, berarti menunjukkan bahwa pejabat yang pro dan kontra itu tidak pada zaman dulu, zaman sekarang pun juga mengalir sampai zaman saat ini. Ada yang pro rakyat, ada yang pro apa ya? Pro uang. Itu ya. Oke. Terus nah, ini yang bupati pertama tidak diketemukan karena memang zaman dulu kalau sudah tertangkap tokoh itu dibuang, bahkan ada yang dibuang ke Sri Lanka, ya. Terus, nah ini bapak-bapak, adik-adik, ini yang ingin bukti makam Bupati Srengat ada di Majan, Gedung Waru, Tulungagung, di komplek bupati-bupati, ya, ya. Next. Nah ini juga Bupati Srengat. Raden Mertokusumo ada di Stonogedong, Trenggalek, ya, oke. Nah ini kondisi gambaran, bukan gambaran, ini kenyataannya makam seperti ini di atas hampir setara dengan gunung, ya. Ini di tengah kota, Mas, Stonogedong ini, ya. Ini bupati-bupati semua itu. Ada yang Bupati Ponorogo, Bupati Trenggalek 1, Bupati Trenggalek 2. Bupati Srengat ada 2 di sini, ya. Oke, yuk. Nah, karena pada letusan Gunung Kluk, ya, tahun 1848 itu akhirnya terjadi perpindahan dari Pakunden ke Panjenlor. 1848 mana, Mas? Oh, yang kuning, itu ya, 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 itu perpindahan pendopo dari Pakunden ke Panjenlor. Meletusnya tanggal 16 Mei tahun 1848. Jadi Gunung Kelot itu tidak meletus 1 kali 2 kali, adik-adik. Ya, ini sudah datanya sudah sebanyak itu. Ya. Ini. Coba lihat yang 1919 itu. Nah, di situ ada kisah senjata sakti yaitu Pecut Samandiman. Itu terjadinya di situ. Karena bupati dengan keluarganya sudah terpepet. Akhirnya naik meja, ya, karena sudah terkepung air masuk ke pendopo. Nah, itu terjadi pada 1919. Jadi ini nyata, fakta, bukan dongeng, ya. Oke. Blitar merupakan salah satu kabupaten di selatan Provinsi Jawa Timur. Selepas perjanjian Sepreh pada 4 Juli 1830, wilayah Mancanegara Timur Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta diserahkan pengelolaannya langsung ke bawah pemerintahan Hindia Belanda. Salah satunya adalah wilayah yang kini menjadi Kabupaten Blitar. Pada tahun 1830, Blitar merupakan salah satu distrik mandiri yang dipimpin oleh seorang Bedono, sedangkan Srengat merupakan kabupaten yang dipimpin Bupati. Adapun daftar bupati di Kabupaten Srengat dan Blitar selepas perjanjian Sepreh hingga sebelum pendudukan Jepang tahun 1942 antara lain: Bupati Blitar yang pertama adalah Bupati Srengat. Beliau yang menghadiri perjanjian Sepreh pada tanggal 3 sampai 4 Juli 1830 adalah Raden Tumenggung Broto Wijoyo. Sedangkan Bupati Sepuh Raden Tumenggung Mertodiningrat tidak hadir pada perjanjian tersebut.